Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syaras Lutfiasari hendak menjelaskan tentang vaksinasi. Selamat menyimak. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang fenomena vaksinasi COVID-19 di dunia, kebijakan pemerintah Indonesia terkait vaksin COVID-19, dan vaksinasi berdasarkan hadis. Fenomena vaksinasi di dunia. Hingga 1 Januari 2021, sudah sekitar 50 negara di dunia telah memulai vaksinasi publik untuk melawan COVID-19. Dalam hal ini, Cina menjadi negara pertama yang melakukan vaksinasi pada warganya. Israel dan Uni Emirat Arab adalah dua negara yang saat ini memimpin dalam cakupan vaksin COVID-19. Kedua negara ini telah melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap kurang lebih seperempat populasi mereka. Sekitar 2 juta orang di masing-masing negara tersebut telah menerima suntikan vaksin virus corona. Selain kedua negara ini, Inggris dan Norwegia juga telah menargetkan program vaksinasi COVID-19 pada kelompok berisiko tinggi. Inggris dikitnya telah memvaksinasi lebih dari 4 juta orang, sebagian besar adalah tenaga kesehatan dan orang tua, termasuk mereka yang tinggal di panti jompo. Sementara Norwegia telah mengimunisasi sekitar 40.000 orang yang semuanya tinggal di panti jompo. Sedangkan gerakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia dimulai sejak Rabu 13 Januari 2021. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntik vaksin di Istana Merdeka, Jakarta Pusat. Vaksinasi kepada kepala negara ini sebagai tanda dimulainya program vaksin COVID-19 di tanah air. Hasil awal vaksinasi COVID-19. Israel termasuk negara pertama yang melaporkan hasil dari efek vaksin yang diberikan kepada orang-orang di luar uji klinis. Vaksinasi di negara ini menggunakan vaksin mRNA yang dikembangkan oleh Pfizer dan BioNTech. Hasil awal setelah melakukan vaksinasi COVID-19 menunjukkan bahwa vaksin corona berbasis RNA sebanyak 2 dosis dapat mencegah infeksi atau membatasi durasinya pada beberapa orang yang divaksinasi. Dalam analisis awal, efek vaksin bekerja terhadap 200.000 orang yang berusia lebih dari 60 tahun yang menerima vaksin dibandingkan pada 200.000 orang yang tidak menerima vaksin. Para peneliti menemukan bahwa kemungkinan untuk dites positif COVID-19 sekitar 33% lebih rendah setelah 2 minggu dari pemberian suntikan pertama. Lalu, bagaimanakah vaksinasi menurut hadis? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memakan 7 butir buah kurma ajwa, maka dia akan terhindar sehari itu dari racun dan sihir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menyambung dalil tersebut, dalam seminar dan diskusi panel imunisasi dalam pandangan Islam di Jakarta, Kiai Haji Aminuddin Yaqub, MA, dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, memiliki pendapat yang serasi. Beliau mengatakan bahwa pada zaman Nabi memang belum ditemukan vaksin. Namun, beliau melanjutkan dalam hukum Islam, para ulama bisa menarik benang merah jika vaksin merupakan satu bentuk pemeliharaan kesehatan yang juga bagian dari kemaslahatan umat Islam. Beliau mengatakan bahwa memelihara kesehatan dalam Islam adalah hal yang fundamental, karena kesehatan itu menjadi sangat penting sebab bagian dari ibadah kita. Memelihara kesehatan merupakan perwujudan maslahat, di mana ada maslahat itu ada syariat Allah. Pendapat yang pro tentang vaksinasi mengatakan bahwa hukum vaksinasi secara syar'i adalah sunnah atau mandub atau mustahab karena termasuk dalam aktivitas berobat atau at-tadawi yang hukumnya sunnah asalkan memenuhi 2 syarat, yaitu pertama, bahan vaksinnya tidak mengandung najis seperti enzim babi. Yang kedua,
vaksinasi yang dilakukan tidak menimbulkan bahaya atau doror bagi orang yang divaksinasi. Pendapat tersebut didasarkan pada hadis Rasulullah SAW mengenai sunnahnya berobat. Dalilnya adalah perintah berobat seperti dalam sabda Rasulullah SAW berikut. Sesungguhnya ketika Allah menciptakan suatu penyakit, Allah pun menciptakan obatnya, maka berobatlah. Hadis riwayat Ahmad. Sedangkan pendapat yang kontra mengatakan bahwa vaksin itu haram karena ada yang terbuat dari unsur babi. Mereka yang berpendapat kontra tersebut berdasarkan hadis Nabi, yaitu, maka berobatlah kamu dan janganlah kamu berobat dengan sesuatu yang haram. Hadis riwayat Abu Dawud. Lalu, bagaimanakah tanggapan terhadap kebijakan vaksin COVID-19 sebagai seorang muslim? Menyangkut masalah isu kehalalan atau haram vaksin COVID-19, Ma'ruf Amin, Wakil Presiden RI mengatakan, vaksin yang akan diberikan ke masyarakat harus mengantongi sertifikat halal dari lembaga yang memiliki otoritas. Dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Beliau juga mengatakan, jikapun vaksin tidak halal, namun tidak ada solusi selain vaksin tersebut, maka dalam situasi darurat bisa digunakan dengan penetapan yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.